Sirip perutnya butterfly. Gila, ikan ini bagus sekali. Lumayan. Ekornya paling gede sih. Sama dayungnya agak lebih panjang. Wah, bagus juga nih. Ini kelas B. Nah, ini aja menurut gua bisa jadi masuk A. Nah, pertanyaannya, ikan-ikan kayak gini kalau baru nyampe, berapa lama sih sampai kita boleh operasi ikannya? Kalau di sini biasa di trash. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Hans dari Rasa Aquatic. Jadi teman-teman, ini hari Sabtu kita kedatangan ikan dengan total jumlah ikan 30 ekor nih teman-teman. Dan ada beberapa yang gue lepaskan di sini dan ada juga beberapa yang gue lepaskan di tempat yang lain teman-teman. Jadi ini adalah ikan-ikan bahan yang posisinya kemarin itu gue beli waktu gue lagi pergi ke Sepauk. Jadi iseng lah belanja nih ikan. Iya. Kemudian di sini kita taruh ada 11 ekor. Kemudian juga kita lagi aklimasi semuanya. Selebihnya juga nanti bakal di videoinnya, ada di video selanjutnya. Ikan-ikan ini speknya kurang lebih overallnya bagus teman-teman. Dan rata-rata semuanya mulus. Daunnya panjang, bodinya kotak, ekornya cukup lebar, dan palanya seinget gue agak ada sendok-sendoknya bagian kepalanya. Bakat warna nggak usah ditanya, karena kalau belanja di sini sudah aman lah. Kita pasti pilih-pilih juga beli partainya. Jadi sekarang kita cuma lagi nunggu aklimasi aja. Nanti akan ada video lanjutannya ketika setelah selesai di aklimasi. Oke? Nah teman-teman, ini udah kelar dioplos. Jadi total yang ditaruh di sini ada 13 ekor, dan ikan ini udah dikasih tanda A+ katanya. Jadi kalau tandanya A+ biasa sih bagus. Tapi nggak semua ikan ada tandanya. Tadi ada beberapa kantong gue lihat itu dia nggak ada tandanya. Jadi kita lihat dulu nih ikan yang dinanti-nanti. Jadi ikan ini masih posisinya wow, banyak sekali lendir-lendirnya lepas. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, ini adalah teknik dimana biar ikannya puter balik nih teman-teman. Kurang tinggi, Willy. Ini bisa dilihat dari bakat warnanya udah kelihatan nih, pipinya oranye-oranye, dan ini adalah ikan yang tidak pernah kena lampu ya teman-teman. Ini tampaknya kayak ada butterfly-nya nih guys. Jadi ini bisa dibilang butterfly atau semi butterfly? Ada nggak sih semi butterfly? Saya nggak tahu. Cuma ikan ini adalah kayaknya gue bakal sebut ikan ini butterfly aja, karena dari layar bawahnya bisa dilihat itu motifnya beda. Ya, ini ikannya belum pernah dioperasi sama sekali, badannya bagus, bentuk kepalanya bagus, dayungnya pun bermotif. Dayung motif tebel ini. Ekornya nge-close nggak sih? Nge-close deh kayaknya. Wah, ini ternyata tanda A+-nya tidak salah. Oke, biar cepat nih pasukan saya lagi mengeluarkan ikan-ikannya dari kantong biar langsung kita bisa lihat semuanya. Karena kalau ditungguin satu-satu mungkin vlog ini bisa jadi 30 ekor ya. Setengah jam lebih lah kalau nungguin semuanya satu-satu. Jadi ini dibarengin aja. Ikan ini sih bagus ya, cuma sayang nih lepas lendirnya banyak. Apa-apa. Ya, ada yang sudah keluar lagi dengan statusnya B. Mana ikannya? Oh, karet, katar tuh, hati-hati ntar kelupaan. Mana ikannya? Dayung kanannya kurang. Oh, ini dayung kanannya ada codet sedikit di bagian ujungnya. Wajar ya. Soalnya kalau ikan-ikan ini kan mereka puasa, terus juga mungkin ada berantem, ada apa. Tapi juga kok kayak butterfly juga, tapi nggak terlalu nggak se-butterfly itu ya. Tampaknya cukup baik ikan ini juga nih teman-teman. Layar sih layar butterfly ya. Wow, apakah ini partai-partai cantik? Bakat warna bisa dilihat ya, rata-rata ikan ini belum pernah kena tanning, dan waktu gua pergi ke Sepauk gua tahu ikannya juga hampir nggak pernah kena lampu. Airnya juga coklat. Iya, dan tapi dia udah ngeluarin bakat warnanya di bagian pipinya yang terlihat. Fisiknya bulat, bagus, gede. Fisiknya ya gede-gede. Lanjut lagi ke sebelah sini lagi nih, udah keluar. Oh, ada Wow. ada luka perang guys. Palanya terluka guys. Mirip pemain di atas tadi, Mirip, iya. tapi bagusan yang di atas sih tetap menurut gua. Nah, ini adalah ikan-ikan pasca sebelum operasi ya teman-teman. Jadi ikan setelah dan sebelum dioperasi itu tampilannya akan berbeda banget. Ini juga bagus sih guys. Mirip ya sama yang atas, mirip nih. Cuma tetap bagusan yang di atasnya dia nih. Gue lebih suka di bagian ekornya lebih gede yang atas. Tapi cara bentuk badan, kepala, dayung, layarnya similar sama-sama. Mirip-mirip.
Lanjut lagi, ikan dengan kode A. Ini juga sisiknya ada yang lepas di bagian atasnya. Untung atas ya. Iya. Kalau samping tuh agak kerjaan, guys. Wah, gua lihat rata-rata partai ini punya motif-motif butterfly ya. Sama bodinya tuh keparat. Jadi jujur nih, waktu beli partai ini ya, agak nggak kelihatan sebenarnya. Cuma sliwer sedikit aja yang kelihatan. Jadi gua waktu beli juga nggak tahu ternyata ada motif-motif agak butterfly-nya gitu loh. Wah, ini juga lumayan. Lihat deh tuh, pipinya udah orange bahkan yang ini. Siluet ringnya udah keluar. Iya. Bagus. Kita lanjut lagi, kita akan melihat masih beberapa ikan lagi. Yang di samping boleh dikeluarin aja nggak apa-apa. Ini ikan kelima. Ini mulus banget. Wah, ini juga bagus nih. Dayungnya lebih panjang. Nah, ini mirip nih sama yang di atas, bagusnya ya. Bagusnya mirip, cuma ini ekornya nggak se-close yang itu. Ah, dayungnya terluka. Dayungnya cedera, guys. Ah, dayung. Ya, ikan ini bagus, cuma untuk yang menginginkan ikan ini untuk kontes ke depannya akan butuh waktu cukup panjang. Karena kita akan potong. Karena itu dayungnya patah dan kayaknya nggak akan bisa kenceng deh. Itu dia udah ngeplek kan ya? Ngeplek. Udah ngeplek. Bagus. Nice fish. Oke, kita akan lanjut lagi melihat 25 ekor lagi. Gas. Bas. Nah, sejauh ini adalah ikan favorit gua. Ikan ini dikasih tanda A. Kayaknya tadi bukan A+, deh, berarti cuma A doang. Ini harusnya masuk kategori A+ nih kan. Ya, ini bisa dibilang butterfly juga. Ya, Sirip perutnya butterfly juga. Gila, ikan ini bagus sekali. Kepalanya sendok. Ya, dayung sih nggak panjang ya, standar. Ekor close. Ekor close, Rapat. besar. Layar bawahnya besar. Dayung tebal. Dayung tebel. Andaikan ikan ini dayungnya panjang banget ya. Bodi kotak. Semua ikan aja diandaikan gitu ya. Coba ikan ini lebih ini. Tidak ada yang sempurna, guys. Semua pasti ada plus minusnya. Gila, bagus banget nih kan. Kodenya 6B, guys, 6B. Ini ada lagi, lanjut. Ini juga, aduh, dayungnya juga yang kena. Tapi Minor, tapi ikan ini cukup baik juga. salah di ekor ini. Tapi bener nggak semuanya butterfly tahu ini? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Lanjut lagi, masih ada berapa ikan sih? Masih banyak. Ini juga dagingnya, ini dagingnya lumayan panjang, ekornya nge-close nih. Cuma ini nggak butterfly ya ini. Cuma kok layar bawahnya gede banget ya? Iya, panjang. Ini bagus. Layar bawahnya ngikutin bodinya. Layar bawahnya bagus. Wih. Hai. Ini agak-agak butterfly nih. Agak-agak lah ini, agak aja. Bagus juga ikan ini. Tapi sendoknya nggak senyendok yang tadi gue bilang bagus banget itu. Tapi nyendoknya ada dikit tapi nggak sebanyak itu. Cuma dari segi ya buat yang pengen punya butterfly tapi bukan sampai yang ekstrim banget yang kayak gini-gini masuk lah gitu. Bakal warnanya bagus loh rata-rata. Ikan yang belum pernah di tanning, belum pernah di apa. Cuma pipinya semua warnanya udah nongol. Nah ini juga ikannya teman-teman. Ikan berikutnya dia masuk kategori kelas B. Sebenarnya untuk masuk kategori kelas B ini juga dia sebenarnya mungkin tengah-tengah kali ya, AB kali ya. Cuma emang dayungnya agak berantakan dikit situ di bagian dalamnya. Ya, ada kutil-kutil misalnya. Iya. Oke, nih ada lagi nih yang kelas A. Tapi tetap gue masih lebih suka yang tadi tuh. Tapi ini ekornya gede loh. Ya ini ekornya kayak paling gede nih sejauh ini. Gede nih ekornya. Wih, jam berantem. Baru datang. Gue suka ini. Ini juga ini. Lumayan. Ekornya paling gede sih. Ya, ekornya paling gede. Ekornya paling gede. Sama dayungnya agak lebih panjang. Enggak sih? Wah, bagus juga nih teman-teman ikan-ikannya. Jadi partai-partai yang ini datang sejauh ini cukup memuaskan ya kondisi-kondisinya. Dan gue lihat belum ada yang damage fatal ya, maksudnya kayak patah layar lah atau apa. Tadi doang tuh di depan kayaknya ada sisik yang lepas sama ada dayung yang Jadi coil. coil. Ini bagus.
Oke, masih ada 2 lagi di sini. Ntar abis ini kita bakal pergi ngeliat sisanya. Tapi kita lihat dulu yuk yang 2 lagi. Jadi gimana sejauh ini? Sejauh ini cukup memuaskan dari total 5 dan 6, 11. Di belakang masih ada 2 lagi. Semoga semuanya bagus kayak yang gue suka tadi tuh. Yang ikan kedua yang gue suka di bagian samping situ. Tank berapa? 6B. Yuk kita bakal lihat yuk di belakang. Udah keluar belum yang di belakang? Oh udah keluar guys. Ayo kita lihat guys. Ada 2. Iya, ini adalah ikan yang berikutnya. Gue bilang ini juga cukup baik. Tapi belum sampai spek kontes ya, tapi dia overallnya mulus nih guys. Itu kan bakat warnanya bagus, cuma ikan ini agak gendut kelihatannya, cuma nggak apa-apa. Nanti juga pasti kan ini bekas dari komteng ya, biasa kalau dari bekas komteng di single tank, porsi makannya pertama pasti berkurang. Jadi ntar posisinya bakal agak kurusan nih teman-teman. Ya cukup bagus lah ikannya. Satu lagi mana ya? Oh ini satu lagi nih. Satu lagi. Oh, ini yang satu lagi. Ya, ini juga agak biasa sih. Kita jujur aja ngomongnya, bagus bilang bagus, biasa bilang biasa. Ini agak biasa kalau yang ini. Oke, kita abis ini bakal pergi yuk. Kita bakal lihat sisanya. Ada, saya lupa, tapi kayaknya masih 20-an ekor lah ya. Kurang 17 ekor lagi. Yuk kita capcus. Halo guys. Jadi ikan-ikannya selanjutnya ada di sini. Di dalam ruangan ini cuma ada 1. Ini dia ikannya. Tadam. Kurang lebih mirip kayak teman-temannya yang tadi, cuma ini ekornya nge-close nih. Tuh. Tumben ya ikan pangkal ekor panjang, cuma dia nge-close ekornya. Ini layarnya gede banget. Tuh, lihat tuh. Tuh. No. Bagus. Lanjut. Di sini ada juga loh yang spesial, beberapa ikan ada yang di sini. Ya, selanjutnya ada ini ikan juga sama. Udah keluar dan kondisinya cukup aman. Cuma ikan yang ini ikan bodinya agak panjang, sedikit panjang, tapi sebenarnya masih enak dilihat lah. Ini juga dia agak belum stabil nih, agak nungging sedikit. Oke, mending kita lihat yang bagus yuk. Jadi ini kalian melihat ikannya agak sulit karena belum ada lampu. Jadi kita bakal diusahakan ya. Nah, ini juga salah satu ikan yang mendapat kategori nilai A. Gue nggak tahu teman-teman bisa kelihatan apa enggak, cuma ikan ini juga motifnya seperti butterfly. Cuma dia beda nih, kalau tadi kan yang di sana tuh bodinya kotak, palanya nyendok, badannya lebar. Kalau ini dia badannya agak panjang sedikit dan sendoknya nggak se ekstrim yang tadi ada di sana. Bagus nih. Berangkau. Bagus sih. Nah, tuh ekornya tuh. Gila ya, pangkal ekornya panjang cuma tetap kelihatan nge-close ya. Jadi layarnya panjang banget. Bagus nih. Oke, lanjut lagi. Masih ada beberapa ikan dengan kategori A ya guys. Di sini ada 2 ekor. Nah, kalau yang ini sih posisi ikannya agak nungging sedikit, jadi ntar mau diobatin. Tapi kurang lebih semua mirip-mirip ya guys. Maksudnya mirip itu dia ada kayak semi butterfly gitu loh. Dibilang butterfly banget juga enggak ya Nol teh. Semi-semi gitu lah. Cuma overall bagus. Nah, kalau teman-teman mau lihat ikan bagus atau enggak itu sebenarnya kita bisa lihat dari kurang lebihnya sih. Kita lihat dari badannya. Badannya kalau badannya cukup lebar itu dia udah bagus. Dayung kalau bisa panjang banget, tapi itu kan harapan semua orang ya. Nggak selalu dayung harus panjang banget nih. Dayung kayak gini, dayung lepas juga masih enak buat dilihatnya. Nah, ini kan teman-teman ngeliat ikan-ikan pasca sebelum operasi ya. Nanti ketika ikan dioperasi itu dia tuh bakal beda banget dari mukanya, dari gaya renangnya segala macam nih. Jadi teman-teman inget-ingetin nih ikan-ikannya. Jadi nanti jangan kaget kalau tiba-tiba perawakan dari ikannya itu berubah secara drastis teman-teman. Masih ada lagi di sini 2 ekor. Jadi teman-teman bisa banding-bandingin lah. Siapa tahu ada yang menurut saya nilainya A, menurut teman nilainya apa B, atau kebalikannya ada yang menurut saya B, menurut teman-teman A. Nah ini kalau kayak gini kan, kenapa dia dinilainya agak kurang oke? Mungkin karena kita bisa lihat nih. Pangkal ekornya panjang dan ekornya nggak se-close kayak yang tadi tuh, jadi kelihatan kan. Jadi dari segi mungkin dari segi matanya memang masih turun sebentar dioperasi, cuma maksudnya dari segi apa namanya kepalanya, dayungnya, badannya agak panjang. Terus sama ekornya sih kalau yang ini gue kurang suka, ekornya pangkal ekornya panjang
Jadi ikannya tuh kayak nggak nge-close ekornya. Kalau yang tadi kan pangkal ekornya panjang tuh, cuma ekornya tetap kelihatan nge-close teman-teman. Lanjut lagi, ada satu ikan lagi. Masih banyak sih. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah kalau yang ini juga dikasih nilainya B. Kenapa B? Ini walaupun dia pangkal ekornya agak panjang, cuma ekornya ini sebenarnya cukup besar ya. Gue nggak bilang besar banget, cukup besar. Jadi itu dia kelihatannya masih kayak agak ada nge-close-nya. Tuh. Cuma ada pas kita lihat dia juga nggak nge-close. Jadi ya makanya nilainya B. Kalau yang nilainya A dari tadi kayaknya rata-rata nge-close semua ya ekornya yang AA tuh. Jadi ikan ekor nge-close itu adalah salah satu instrumen favorit gue tuh di ikan. Ada nilai wahnya menurut gue kalau ikan itu bisa sampai ekornya saling timpa. Lanjut lagi. Nah ini juga ada ikan, cuma ini ada sedikit damage, terluka di bagian dayung kirinya. Dia ada dayung kirinya bukan agak keputus. Dan sebelah kanannya juga kayak tumbuhnya belum sempurna tuh, masih ada putih-putihnya. Tuh cuma ikan ini ekornya nge-close. Nah, yang ini ekornya nge-close, tapi menurut gua dari segi badannya gue kurang suka, kayak gede di depan kelihatannya. Agak gede nih di sebelah sininya nih. Lanjut. Masih ada lagi ikan di sini. Ini ikan masuk kategori kelas A. Nah, kenapa bisa dibilang ikan ini kelas A? Pertama, ekornya ini beda dari teman-temannya, dia ekornya gede. Dari dayungnya, mungkin teman-teman yang lain tadi dayungnya nggak sepanjang dia, dayungnya. Terus dari segi kemulusan, mulut rapi, mata aman, jadi ikan ini bisa dibilang ikan rapi teman-teman. Ikan enak nih, nanti kalau habis dioperasi rapi dia. Ini kan cuma matanya aja turun. Lanjut lagi. Banyak banget ya? Banyak. B. Ini kelas B. Nah ini aja menurut gua bisa jadi masuk A setelah dioperasi. Karena ikan ini cuma ada bibirnya doang dikit, jadi dia kelihatannya kayak agak cakil, tipis banget tuh. Kalau diangkat dengan cara yang benar, dengan operasi yang benar, ikan ini bisa naik level. Jadi ketika kita melakukan cosmetic surgery, harapannya tuh ikan kita bisa naik level lah gitu. Misalnya ini dikasih tanda B, mungkin nanti setelah dikasih operasi dipercantik jadi B+, atau bisa dibilang AB. Bagus nih kan. Ini tuh kayak butterfly juga tuh. Layar bawahnya tuh. Layar bawah anal finnya. Sirip perut. Bagus juga. Lanjut lagi. Nah, kalau ini ikan ini tadi pas nyampe agak nungging keluar kantong, jadi ini dikasih obat tuh, obatnya. Waduh, agak takut ya. Kok jadi galak? Tuh ikannya. Kurang lebih lah ya, teman-teman, mirip-mirip semua ikan-ikannya. Overall mulus aja ya. Iya. Nah, teman-teman, ikan ini masuk kategori A. Gue tahu kenapa ikan ini masuk kategori A, karena ikan ini cenderung mulus. Jadi semakin besar ikan, kita mencari ikan yang kondisinya mulus itu agak susah, teman-teman. Nah ini dia tuh mulus, cuma matanya doang turun. Cuma lihat deh dayung, anal finnya, badannya, ekornya gede ini, dia masih nguncup aja. Dikuncup, nge-close. Bagus. Ya kurang lebih kayak gitulah ikan-ikan yang ada di sini, teman-teman. Nggak semuanya kelihatan, ada 2-3 ekor yang kondisinya kurang fit, yang nggak masuk video. Nanti akan ada video lanjutan tentang para ikan-ikan semi butterfly lah judulnya nih. Ikan-ikan semi butterfly ini bakal ada lagi video lanjutannya setelah nanti selesai dioperasi. Nah pertanyaannya, ikan-ikan kayak gini kalau baru nyampe, berapa lama sih sampai kita boleh operasi ikannya? Kalau di sini biasa di trash, kita tuh tunggu ikannya stabil sampai semuanya mau makan, dan makannya pun nggak banyak porsi. Misalnya kita kasih kodok 3-5, asal dia udah makan lah, semingguan dia udah makan, semuanya di puasa, barulah kita panggil suhu Yuleng buat bantu kita operasi ikan-ikan di sini, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman bakal lihat lanjutan video ini mungkin dalam waktu 2 minggu, 3 minggu lagi, kurang lebih dalam waktu segitu. Oke, jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Trash Aquatic. Jangan lupa untuk follow semua yang berhubungan dengan Trash Aquatic. Bye bye semuanya, salam Trash Aquatic.